anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan ucapan syukur. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami, saatnya kami mau bawa hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hatimu Tuhan. Semua yang disampaikan datangnya dari Tuhan pasti ada kuasa, pasti memberkati kami. Ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami, arahkan kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu kami berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu, bersatu hati bagi hamba-Mu. Urapan-Mu mengalir, sucikan layakan untuk musibah balik kisah Tuhan. Jika dosa Tuhan mohon ampun Tuhan, yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, mengalayat tanpa Tuhan, tapi lapang urapan Tuhan dan kekuatan yang baru. Tuhan sanggup bahkan yang biasanya luar biasa lemah jadi kuat, jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Ini umat-Mu Bapa, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Bilang sama kanan kirimu, kita anak Tuhan. Bilang sama yang ngomong, senyumnya mana? Haleluya. Ada senyumnya udah kayak dekolektor lagi tugas gitu saudara. Tegang banget gitu saudara. Siapa bilang saudara kalau masih bisa senyum-senyum saudara? Kecuali saudara mungkin lagi botok sus kekencengan saudara. Ada ibu-ibu dia nggak bisa senyum, kencang banget. Dalam saya lagi dalam masalah apa ada marah sama saya. Ternyata itu saudara lagi dibotok kekencengan saudara. Tapi saya percaya semuanya bisa senyum. Amin. Sekali lagi senyum, bilang kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara di hari yang spesial ini saudara. Hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Doa saya Roh Kudus nantiasa melingkupi, memenuhi setiap kita. Amin. Supaya kehidupan kita luar biasa. Haleluya. Dan saya melihat semangat yang luar biasa hari ini. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kita mau angkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca saudara 2 ayat 14 ayat 16 sampai 17. Saya dan saudara bersama-sama 2 ayat ini saudara. Yuk, yang sudah di sana Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia apa? Menyertai kamu dan akan diam di dalam. Ayat 16 sama-sama sekali lagi. 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong. Sama-sama bilang sama saya, penolong. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya, menyertai selama-lamanya. Mungkin ada di antara saudara yang bilang begini, Pak Pendeta, kayaknya ayat ini kita baca 2 minggu lalu. Ya, kenapa? Karena memang khotbah ini saudara adalah kelanjutan dari khotbah saya 2 minggu lalu saudara tentang karya Roh Kudus, spesifik bicara tentang Roh Kudus sebagai penolong saudara. Dan kalau saudara mengikuti hanya pada saat ini saja, saya mau bilang saudara, it's okay. Kenapa? Karena khotbah ini bisa berdiri secara independen saudara. Artinya apa? Saudara bisa langsung ikuti di part yang kedua ini. Tapi kalau saudara memang mau lihat part yang pertama saudara nggak hadir 2 minggu lalu, saudara bisa cek di YouTube Tiberias channel saudara. Dan kalau saudara yang sudah lihat, saya sarankan untuk subscribe
channel YouTube saya. Nah, jadi bertanda ya. Nah, tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ini adalah bicara tentang Roh Kudus dan memang hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus dan saya mencatat di sini saudara, Roh Kudus adalah Roh penolong. Sama-sama bilang sama saya penolong. Penolong. Amin. Dan memang bicara tentang Roh Kudus dalam bahasa aslinya itu parakletos saudara, memang maknanya bicara tentang apa? Bicara tentang menolong saudara atau pertolongan. Di mana secara makna parakletos ini artinya dipanggil kasih seseorang dengan tujuan utama yaitu apa saudara? Untuk memberikan pertolongan. Dan ini memang Tuhan taruh bagi setiap kita dan dia tinggal dalam setiap kita. Makanya anak Tuhan harus mengenal tentang Roh Kudus. Anak Tuhan harus memahami tentang cara kerja Roh Kudus. Kenapa? Karena sepanjang kehidupan setiap kita Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Nah, dan kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengenal Roh Kudus, kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kita dan apa saja yang Roh Kudus lakukan. Saya mau bilang saudara sekali lagi, iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Iblis bisa menyamar seperti Roh Kudus untuk apa? Untuk menyesatkan saudara dan saya, untuk membawa saudara dan saya pada kesalahan demi kesalahan, pada dosa demi dosa, sehingga apa saudara akan sangat berbahaya. Makanya saya mencatat di sini saudara, penting anak-anak Tuhan untuk paham tentang Roh Kudus. Makanya hari ini sekali lagi kita akan bahas part yang kedua dari tema khotbah bicara tentang Roh Kudus Sang Penolong. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Sang Penolong. Amin. Doa saya melalui firman dan hari saudara saya akan punya pemahaman yang benar sehingga kita tidak disesatkan dan menikmati setiap pertolongan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah menolong kita untuk berdoa. Sama-sama bilang sama saya menolong saya. Sama-sama bilang sama saya menolong kita untuk berdoa. Amin. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yuk, 26 sampai 27 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana apa? Sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui apa? Oh iya, sesuai dengan berdoa untuk apa? Nah, di bagian awal kita bisa melihat saudara bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita penuh dengan kelemahan, kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Dan saya mau bilang saudara, itu juga berdampak ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, doa kita penuh dengan kekurangan. Ketika kita berdoa, doa kita penuh dengan kelemahan. Makanya salah satu yang Tuhan lakukan adalah mengajarkan kita doa Bapa kami, doa yang sempurna. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, karena doa kita penuh dengan kekurangan, karena doa kita artinya apa saudara? Contoh sederhana, ada banyak hal yang mungkin kita ingin doakan, tetapi oleh karena kelemahan kita, kekurangan kita, akhirnya apa? Tidak terucapkan kepada Tuhan. Disinilah Roh Kudus bekerja. Saya percaya mungkin saudara pernah alami. Saudara mau doa, saudara udah bikin list 10 pokok doa saudara mau doakan, tapi ketika saudara berdoa, selesai berdoa, ada yang lupa. Pernah ngalamin nggak kita? Selesai berdoa, tadi ada satu poin yang lupa. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya suka doain jemaat saudara. Ada banyak jemaat minta doa saudara. Kadang-kadang kan jemaat itu kalau minta doa sistemnya rapel gitu saudara. Jadi sekali minta doa, udah banyak banget nih doanya. Pak saya mau ini, Pak saya mau ini, Pak saya mau ini. Dan kadang-kadang ada yang lupa saudara. Kenapa? Pendeta juga manusia, betul ya? Iya kan? Kalau doanya sekali 10 misalnya, kadang-kadang ada yang lupa. Atau kadang-kadang begini saudara, saya lagi berdoa, ada jemaat kadang-kadang suka nyambung-nyambung. Lagi dia minta, Pak, yang ini juga Bapak, yang ini juga Bapak. Oh Tuhan Yesus, ada jemaat kayak gitu. Jadi saya lagi berdoa buat dia, mungkin dia juga ingat, baru ingat dia juga, Pak, doa ini juga Bapak. Padahal saya lagi berdoa. Haleluya. Dalam hati saya, gue jambak juga loh ya. Tapi nggak mungkin ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, bicara tentang manusia, seringkali ada doa-doa yang tidak terucapkan. Nah saat itulah bicara tentang Roh Kudus menyempurnakan doa kita, katakan amin. Nah kemudian bicara tentang doa ini saudara, masih dalam poin yang pertama ini saudara, setelah menyempurnakan doa kita, mengucapkan untuk apa yang tidak terucap, masih dalam poin yang pertama ini saudara, yang kedua adalah membantu kita untuk berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sesuai rencana Tuhan. Makanya ayat 27 saudara dikatakan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Karena seringkali kita berdoa, tetapi yang kita gunakan kedagingan kita. Ketika kita berdoa, kadang-kadang saudara maaf, kita doa udah gak sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin kita pikir baik, mungkin kita pikir benar, tapi apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir benar, belum tentu yang terbaik dan terbenar dalam kehidupan setiap kita.
Nah disinilah Roh Kudus mengingatkan setiap kita. Karena contoh ada orang kadang-kadang berdoa saudara udah gak sesuai dengan yang namanya Roh Kudus atau rancangan Tuhan dalam kehidupan. Ketika dia berdoa, Tuhan aku mau ini, tapi Roh Kudus bilang jangan, itu gak sesuai. Kita bilang Tuhan aku mau di posisi ini, tapi Tuhan melalui Roh Kudus dia bilang jangan, itu berbahaya di posisi itu. Roh Kudus bekerja. Anak muda yang minta jodoh, Tuhan aku mau liminho Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bilang jangan, beda budaya, udah susah bahasanya, dia juga bukan anak Tuhan, nggak usah lah. Daripada sama dia sama Julius Tanggang aja. Ya kan yang nama Julius Tanggang kan ada banyak, bukan cuma yang penyanyi aja. Itu mau kenal, udah tuang. Sampai mana khotbah saya tadi? Iya kan? Makanya maksud kalian saudara ya Roh Kudus ingatkan. Kadang-kadang kita berdoa udah gak sesuai, tetapi ketika Roh Kudus ada, Roh Kudus mengingatkan. Dan yang ketiga, masih dalam poin yang pertama saudara, adalah Roh Kudus membuat kita akhirnya apa saudara? Mengerti hati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti hati Tuhan. Hati Tuhan. Amin. Karena gini saudara, berdoa itu komunikasi dengan Tuhan, betul ya? Amin. Dan saya mau bilang saudara, namanya komunikasi itu dua arah, bukan satu arah aja saudara. Amin. Saya mau bilang saudara, kita aja dalam kehidupan kita, ketika kita namanya berkomunikasi, kita mau dua arah, betul ya? Saudara pernah gak ketemu sama orang, orang itu ngomong terus. Iya Pak, nggak usah pada gitu Pak, saya bisa lihat Pak, oke. Saya tahu di rumah istri begitu Pak, oke. Ada bapak langsung. Tapi memang banyak wanita-wanita begitu. Katanya komunikasi suami istri. Pada kenyataannya istrinya yang komunikasi terus. Udah kayak bahasa Arab. Suaminya mau ngomong, tapi apa? Jangan ketawa Bu, bertobat dong. Saya tahu Bu ya. Shalom ibu-ibu. Bu sekali lagi saya tahu wanita punya karunia berkata-kata lebih daripada laki-laki. Itu memang anugerah Tuhan. Amin. Itu memang karunia yang Tuhan berikan. Saya curiga ketika Tuhan ciptakan Hawa, Tuhan ciptakan mulai dari bibir duluan. Ini nggak alkitabiah tapi teori konspirasi saya. Iya. Tapi ya kan memang wanita karunia kata-kata. Hawa itu saudara, itu memang karunia berkata-katanya luar biasa. Makanya sayangnya pada masa itu kekurangan teman ngobrol. Coba kalau ada ibu-ibu lain di situ saudara. Hawa manusia nggak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena begini, manusia jatuh dalam dosa gara-gara Hawa ngomong sama Adam, Adam udah gak kuat, Hawa ngomong sama ular. Bayangin. Memang perempuan saking hasrat pengen ngobrolnya, gak tertahan, dia ngomong sama ular, jatuh dalam dosa. Haleluya. Jangan ketawa Bu, batu aja. Tapi sekali lagi saya bilang ya Bu, sekalipun kau punya karunia berkata-kata lebih daripada laki-laki, mampulah jadi pendengar yang baik. Karena komunikasi itu dua arah, amin. Makanya Tuhan ciptakan manusia dua telinga satu mulut, karena Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada lebih banyak bicara. Dalam konteks kita dengan Tuhan juga sama. Doa bukan cuma Tuhan ini, Tuhan apa ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Saya mau bilang saudara, bukan soal Tuhan harus tahu apa mau kita, karena sebelum kita kasih tahu Tuhan udah tahu, betul ya? Pemazmur bilang apa? Sebab sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Jadi bukan soal saudara kasih tahu sampai malaikatnya tahu banyak banget, cepat banget. Tapi ada saat dimana kita harus diam dan dengerin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Dan saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus menyempurnakan doa kita ada kuasa dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya satu kalimat sebelum kita pindah ke poin nomor 2 dikatakan begini saudara. Corrie ten Boom berkata, terkadang kita terlalu lemah untuk berdoa, tetapi Roh Kudus berdoa di dalam kita dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus membantu kita berdoa. Bilang sama yang ngomong supaya doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan? Roh Kudus menolong kita untuk melangkah dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, melangkah dalam kebenaran. Amin. Yohanes 16 ayat 13. Sama-sama kita baca. Yohanes 16 ayat 13. 3, iya. Tetapi yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi
Dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Bagian awal dikatakan apa? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang Roh Kudus lakukan? Yang kedua, dia akan menolong setiap kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena memang sejak awal dalam kebenaran inilah kita akan mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan, termasuk keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Makanya Roh Kudus mau kita tetap inline, berjalan di jalan kebenarannya Tuhan. Tetapi iblis dia berusaha untuk membuat kita keluar dari jalan kebenaran. Makanya dosa bahasa aslinya hamartia itu melenceng dari sasaran, itu keluar dari sasaran saudara. Nah itulah yang akhirnya Roh Kudus ingatkan supaya apa? Kita kembali. Ketika kita mungkin dalam perjalanan kehidupan kita tergoda, kita kurang berhikmat dan akhirnya keluar dari jalur, Roh Kudus bicara dalam hati dan pikiran kita. Saya percaya semua di antara kita pernah mengalami di mana Roh Kudus bicara di hati kita. Amin. Ketika saudara mulai salah jalan, ketika saudara mulai melangkah kepada arah yang salah, Roh Kudus bicara. Dan saya mau bilang saudara, inilah proses di mana pastikan saudara dan saya dengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Karena gini saudara, contoh dosa. Dosa itu nggak langsung jadi dosa. Kita pernah bahas. Dosa itu saudara ada prosesnya. Kemarin kita sempat bahas ketika Daud jatuh dalam dosa. Itu nggak langsung jadi dosa, betul ya? Ketika dia lihat Betseba, apakah sudah dosa? Belum. Waktu dia lihat Betseba belum dosa. Kenapa? Itu baru level pencobaan. Karena dia nggak niat, dia nggak sengaja. Betul ya? Saya mau ajak saya untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Ketika dia lihat Betseba, itu nggak sengaja. Bukan dia sengaja. Jam 4 nih. Jamnya Betseba nih. Nah itu dosa. Karena memang dia niatkan. Betul ya? Ini kan dia lagi jalan sore-sore di soto istana. Lagi jalan sambil ngopi. Dengerin lagu senja. Sebab kau terlalu nggak sengaja dilihat ke Betseba. Itu udah dosa? Belum. Itu pencobaan. Tetapi kapan itu jadi dosa? Ketika dia tindak lanjuti dengan responnya. Makanya saya mau bilang saudara, ada level godaan. Apakah sudah dosa? Belum. Ada respon dulu. Baru jadi apa? Ada dosa, ada tidak dosa. Seandainya waktu itu, ketika dia lihat Betseba, respon dia benar, Roh Kudus bilang, Daud, jangan, itu dosa. Oh iya, oh Tuhan ampunilah aku Tuhan. Oh Tuhan urapilah. Sayangnya responnya Roh Kudus bilang, jangan. Dia liatin terus. Oh haleluya. Praise the Lord. Yusuf ketika dipeluk, itu godaan, belum dosa, betul loh. Sudah terjadi pelukan di sana, sudah dipeluk. Tetapi Roh Kudus bicara, Yusuf, jangan lari. Yusuf lakukan apa? Dia ikutin kata Kudus. Siap, dia lepaskan jubahnya, dia lari keluar. Apa beda Yusuf zaman dulu dan Yusuf zaman sekarang? Yusuf zaman dulu, jubahnya di dalam, Yusufnya di luar. Zaman sekarang, jubah di luar, Yusuf di dalam. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sekali lagi levelnya. Godaan, ada respon dulu, kemudian bicara tentang jadi dosa atau tidak. Dan Roh Kudus bekerja di level ini saudara. Dan saya mau bilang saudara, ketika Roh Kudus bicara, sama-sama bilang sama saya dengerin. Jangan dilawan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menunjukkan saudara dan saya jalan kebenaran harus kita ambil. Kadang-kadang ada banyak orang kenapa jatuh dalam dosa, Roh Kudus sudah bicara di hatinya, dia nggak mau dengerin saudara. Roh Kudus sudah bicara ke dalam hatinya, jangan, itu nggak boleh. Ada banyak orang mengeraskan hatinya. Mungkin karena dia lihat, waduh ini ada cuan gede nih. Waduh hepeng banyak nih. Kalau nggak ambil saya, Roh Kudus bilang jangan. Itu ada tipu muslihat di dalamnya. Bukan Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Ada yang kayak gitu loh. Malah kadang-kadang dia tuduh Roh Kudus sebagai roh jahat. Roh jahat ini. Ini pasti roh jahat yang mau menghalangi aku untuk diberkati. Ada loh. Iya. Ada orang-orang, mohon maaf ya, paling banyak wanita sih memang, paling banyak pelakunya wanita. Iya, maksudnya ada orang yang sudah menggoda dia. Hai. Roh Kudus sudah bilang jangan. Itu laki-laki gak benar. Itu ada roh buaya dan biawak dia kan. Cuma karena saking udah ngebetnya, gantengnya. Oh, tidak.
ini pasti iblis mau menghalangi saya menikmati cinta. Oh Tuhan Yesus. Siapa nado? Bukan saya yang tidak dengar Roh Kudus, bukan. Ada jemaat yang saya kenal dengan dekat saudara karena dia selalu hadir di sesi saya di salah satu cabang saudara. Kemudian singkat cerita selesai itu dia datang sama saya bilang, Pak tolong doakan Pak, saya lagi kenal dengan seorang pria dan saya sepertinya akan menikah dengan dia, tolong doakan. Nah, sampai setelah itu kita doa sama-sama saudara. Singkat cerita pas berdoa selesai doa, Tuhan taruh di hati jangan seperti itu laki-laki yang berbahaya. Saya bilang, ya Tuhan taruh di hati saya itu laki-laki berbahaya. Tidak Pak, ya udah kamu doa dulu soalnya ya di hati saya seperti dia nggak baik. Tidak Pak, itu laki-laki baik saya kenal dari Facebook Pak. Jangan. Tidak Pak, itu bule Pak, bule ganteng mancung lagi Pak, bule ganteng mancung lagi Pak. Terus Pak, dia katanya mau pindah ke Indonesia, mau menikah dengan saya Pak. Jadi dia katanya mau terima warisan yang banyak Pak. Terus nanti dia mau transfer ke rekening saya Pak. Terus kita menikah hidup bahagia. Cara Yesus saya bilang jangan. Tidak Pak. Tuhan Yesus. Memang dua orang yang nggak bisa dibilangin itulah orang yang lagi marah sama orang lagi jatuh cinta saudara. Jadi ya udah, saya udah kasih tahu jangan. Tapi dia nggak mau dengerin, dia pergi. Minggu depan yang nggak datang lagi sesi hari nggak ketemu lagi. Kepahitan dia saudara. 3 bulan kemudian ketemu lagi saudara. Dia datang dia bilang, Pak betul Pak, saya ditipu Pak. Katanya dia untuk masuk rekeningnya ke rekening saya, uangnya ke rekening saya harus transfer dulu ke rekening dia supaya uangnya bisa masuk. Ketika saya transfer Pak, uang saya hilang, dia juga hilang Pak. Saya pengen ngomong tidak, tapi saya nggak tega. Saya mau bilang saudara, Roh Kudus Roh penolong, amin. Dia menuntun setiap kita, makanya kalau Roh Kudus ngomong dengerin, jangan keras kepala, amin. Saya mau bilang saudara, ketika kita dengarkan Roh Kudus akan membawa setiap kita pada kebenaran dan keselamatan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu ya, paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu dengerin. Bilang sama yang ngomong kamu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang terakhir sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan? Yang ketiga, Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menolong kita. Sama-sama bilang sama saya menjadi saksi Tuhan. Amin. Ayat terakhir kita, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Imam mesti boleh siap-siap. 3, iya. Tetapi kamu akan apa? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan apa? Kalau saudara perhatikan Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ini bicara tentang ruang lingkup saudara, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi yang menarik adalah begini saudara, Tuhan memang mau saudara dan saya untuk menjadi saksinya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, saksinya Tuhan. Amin. Supaya kehidupan setiap kita akhirnya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Katakan amin. Itu tujuan Tuhan. Saya percaya dari yang saya lihat wajah-wajah saudara adalah orang-orang yang punya semangat untuk jadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Karena memang begitu luar biasa ketika seseorang dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang luar biasa. Tapi namanya saksi, kalau saudara baca panduan hukum, ilmu panduan hukum saudara, saya bukan orang ahli dalamnya, saya hanya menemukan dari sebuah buku yang saya baca, dikatakan menjadi saksi ada syarat materialnya, yaitu keterangan berdasarkan fakta. Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Jadi untuk jadi saksi di posisi ini mewartakan yang luar biasa. Ternyata kita harus ada di posisi di mana kita melewati prosesnya dan harus kita alami sendiri, saudara. Saya ngerti setiap kita pengen banget ada di posisi ini dan mewartakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika di prosesnya ada banyak orang nggak mau. Saya bilang saudara, kita nggak akan pernah menjadi saksi di sana kalau kita nggak ngelewatin proses di sini. Makanya bersama Tuhan kadang-kadang prosesnya itu berat. Tuhan izinkan tantangan, persoalan. Ada banyak jemaat Tuhan yang datang nangis-nangis minta doa. Dan saya bisa merasakan betapa beratnya keadaan yang sementara dialami. Yang sekarang lagi banyak terjadi adalah badai PHK.
Udah 2 minggu ini saya baca berita saudara, lagi banyak PHK dilakukan saudara, banyak pengurangan dilakukan. Karena salah satu produsen terbesar di Indonesia juga, perusahaan luar yang di Indonesia. Ya, tadi PNG sebelumnya dalam waktu 1-2 tahun dia akan PHK 7.000 karyawan. Kemudian 2 marketplace terbesar, Shopee, Tokopedia, akan ada banyak pengurangan karyawan. Sebelumnya tadi hampir 60.000. Wow. Dan ada banyak orang akhirnya mengalami keadaan yang sangat tidak mudah. Karena seperti yang saya bilang kan, kalau di PHK kan cicilan jalan terus. Iya kan? Nggak mungkin cicilannya bilang, oke, karena kamu lagi istirahat kan, kamu juga istirahat dulu cicilannya. Nah, debt kolektornya tetap datang. Shalom, ada sukacita, ada pembayarannya. Makanya kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan proses-proses itu supaya kehidupan kita jadi kesaksian. Saya ngerti ketika di proses kadang-kadang, aduh Tuhan, kayaknya berat banget Tuhan. Ini Tuhan penyakitnya parah banget Tuhan. Dokter bilang hidupku gak lama lagi Tuhan. Dokter bilang hidupku tinggal 10, 9, 8, 7. Dokter stop. Aduh Tuhan, ini situasinya sulit Tuhan. Kolektornya datang terus Tuhan. Utang-utang yang melebihi kemampuanku untuk cicil Tuhan. Dan kolektornya juga serem banget Tuhan. Kumisnya pindah-pindah Tuhan. Aduh Tuhan, suamiku dibawa kabur kuntilanak Tuhan. Mana kuntilanaknya cantik lagi Tuhan. Perawatannya yang Korea punya, skincare-nya sarangnya also. Aku cuma pakai beras kencur Tuhan. Karena sekali lagi, semakin berat prosesnya, semakin luar biasa kesaksiannya. Amin. Karena kalau nggak berat prosesnya, kesaksiannya nggak luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau saya berdiri dengan kesaksian saya adalah puji Tuhan saudara, anugerah Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan dahsyat. Saya sembuh dari panu, saudara. Saudara mungkin, Pak, pakai kanal panak aja, Pak. Kenapa kesaksian Daniel luar biasa? Karena prosesnya juga luar biasa. Dia udah doa loh, ditangkap lagi doa loh, tapi tetap ditangkap, dilemparkan ke dalam gua singa. Gua singa itu serem loh. Betul nggak? Kalau ketika dilemparkan ke gua kucing, kesaksiannya nggak luar biasa, betul nggak? Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa kesaksiannya luar biasa? Karena dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Coba kalau dilemparkan ke waterboom. Iya. Maka sekali lagi saya bilang saudara, saya ngerti. Kalau saudara lagi di prosesnya Tuhan, kadang-kadang Tuhan, aduh Tuhan ini berat banget, capek banget tuh. Tapi ya udah, nikmatin aja prosesnya. Karena gini, proses ini bukan untuk menghancurkanmu, proses ini bukan untuk membinasakanmu. Mungkin kau jatuh tapi nggak sampai tergeletak. Amin. Mungkin kau bisa diremukkan tapi nggak akan sampai hancur. Amin. Karena nanti ketika Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan kasih kemenangan, di atas sana kau akan berkata, Tuhanku luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi kesaksian yang luar biasa bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang berkata boleh mereka tanganmu, suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan yang sempurnakan di hati setiap jemaat. Semua yang hadir pasti diberkati Tuhan. Kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktu yang Tuhan. Ucap berkat, anak tujuh kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Ucap berkat tempat ini, Tuhan berkati. Koridor tempat ini, Pak Beriman, mulia keluarga besar, Tuhan berkati. Rekan-rekan melayani apapun bagian, semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, Gembala Sidang Pendeta Darmian di Pareja, nanti ekstra ekstra bisa terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami, kargo kami sudah memberkati Tuhan yang sempurna. Ucap berkat Indonesia damai, tenang, Indonesia dimenangkan bagi kerajaan surga. Dan kami doa sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, toko rekan studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama dengan hati mengangkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus berbaik kepada hari ini sampai selama-lamanya yang sudah diberkati dengan sukacita bersama-sama kita.